Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Aji Barang ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, rata-rata dari kita kalau ditanya apakah Anda cinta kepada Allah, saya yakin rata-rata akan mengatakan iya. Hampir-hampir jarang orang saat ditanya, apalagi orang Islam, apakah cinta kepada Allah, hampir-hampir tidak ada yang mengatakan tidak. Semuanya mengatakan iya. Akan tetapi tentunya cinta itu kan harus diukur. Cinta itu harus dibuktikan. Karena tidak setiap orang yang ngaku cinta benar-benar cinta. Karena ada cinta asli, ada cinta palsu. Dan saya yakin kita nggak mau dikatakan cinta kita itu palsu. Namun kita harus membuktikan apakah cinta kita kepada Allah itu betul-betul asli, betul-betul murni. Murni itu berarti mboten wonten campurane. Nek wonten campurane berarti boten murni, alias cinta KW. Ya. Apa tandanya kalau kita benar-benar cinta? Disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ibrahim bin Ali Al-Marthadi rahimahullah. Beliau mengatakan, apabila engkau benar-benar mengenal Allah, pasti engkau akan mencintainya. Jadi orang yang kenal Allah pasti akan cinta kepada Allah. Makanya di dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Berarti kalau nggak sayang itu artinya nggak kenal. Kalau kenal pasti sayang. Berarti kalau kita tidak cinta kepada Allah, itu tandanya kita belum kenal Allah. Orang yang kenal Allah pasti akan cinta kepada Allah. Lalu beliau lanjutkan, dan orang yang mencintai Allah pasti akan mengingatnya. Berarti kalau ada orang tidak ingat Allah, itu tandanya cintanya kepada Allah palsu. Katanya cinta kepada Allah, tapi begitu ada masalah larinya kemana? Ke kuburan. Berarti cintanya kepada Allah niku palsu. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, dalam kondisi apapun yang diingat adalah Allah. Kemudian beliau lanjutkan, apabila engkau benar-benar mengingat Allah, pasti engkau akan merasakan nikmat saat mengingatnya. Jadi mengingat Allah niku wonten nikmate, ada enaknya, ada perasaan nikmatnya. Orang berzikir niku nikmat napa mboten? Nikmat napa mboten? Temenan. Di antara proses berzikir adalah ngaji. Ngaji nopo? Nggih ngaji agama, nggih ngaji Al-Qur'an. Panjenengan ketika ngaji Al-Qur'an niku merasa nikmat napa mboten? Dening amleng. Pas ngaji Quran merasa nikmat napa mboten? Nanti ngantuk ya. Kalau seandainya kita betul-betul mengingat Allah, pasti kita akan merasakan kenikmatan. Kemudian beliau tutup, kalau kita sudah merasakan nikmatnya mengingat Allah, maka kita tidak akan mau disibukkan dengan selain mengingat Allah. Saya tanya, dalam sehari jenengan baca Al-Quran berapa jam? Pinten jam? Oh keliru takone. Dalam satu hari pinten menit maca Quran? Salah maning. Oh, dalam seminggu pinten menit? Malah wonten sing dalam sebulan pinten menit. Berarti kita ini masih cintanya klaim, alias belum betul-betul cinta. Kalau orang sudah benar-benar cinta kepada Allah, maka dia pasti akan mengingatnya. Dan kalau sudah mengingat Allah, pasti dia akan merasakan kenikmatan. Dan kalau sudah merasakan nikmatnya mengingat Allah, maka dia tidak akan mau disibukkan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tolong jangan difahami dari keterangan ini bahwa artinya kita nang masjid terus ora tahu pahal, bukan. Jadi mengingat Allah itu tidak harus di mana? Di masjid. Teng pasar saged mengingat Allah. Pripun carane? Pripun carane? Nek lagi nimbang aja curang, kowe jangane mengingat Allah. Wailul lil mutaffifin. Terus alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah namakan orang-orang yang memainkan timbangan sebagai al-mutaffifin. Napa al-mutaffifin? Wong-wong sing curang. Ya. Itu mengingat Allah. Termasuk juga tadi yang dikatakan, mengingat Allah itu adalah berzikir sambil nunggu pembeli, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Bukan menghabiskan waktunya dengan HP. Ya, di zaman kita ini salah satu yang paling banyak menyibukkan manusia niku napa? HP. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pertama kali bangun yang dicari HP. Arep turu terakhir sing dideleng HP. Kapan mengingat Allahnya? Nah, jadi tandanya cinta itu ingat. Makanya judul pengajian kita katanya cinta kok ndak ingat. Maksudnya di sini cinta kepada Allah. Kapan Ustaz kita harus mengingat Allah? Kita harus mengingat Allah setiap saat. Aslinya seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang cirinya orang yang beriman. Apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Cirinya orang yang beriman itu adalah yang mengingat Allah qiyaman. Napa qiyaman? Ketika sedang berdiri. Wa qu'udan, dan ketika sedang duduk. Wa ala junubihim, dan ketika sedang berbaring. Kapan orang beriman mengingat Allah? Ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Saya tanya, ada nggak posisi selain tiga itu? Posisi manusia selain tiga itu wonten apa mboten? Wonten? Melaku, berdiri, tongkrong, duduk, ya. Gak ada. Berarti orang yang beriman itu disuruh mengingat Allah dalam segala waktunya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang beriman itu mengingat Allah dalam segala posisinya. Entah ketika dia sedang berdiri, entah ketika dia sedang duduk, bahkan ketika dia sedang berbaring. Itulah ciri orang yang beriman. Orang yang beriman adalah seseorang yang selalu mengingat Allah. Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadisnya, wala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Orang nama deke itu cirinya orang yang beriman. Loh, jenengan sekarang sedang duduk, ini berzikir napa mboten? Berzikir. Napa nggih? Napa jenengan mau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atas niku? Nggih? Ya ora konsentrasi ngajine. Panjenengan sekarang duduk di sini menghadiri pengajian itu juga zikir.
Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Beliau pernah pesan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, seandainya kalian lewat taman surga, mampir." Kalau lewat apa? Taman surga. Kon apa? Mampir. Maka para sahabat bingung. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, taman surga niku pundi? Taman surga niku nopo? Maka beliau mengatakan, hilaqud dzikri. Taman surga itu adalah majelis zikir. Para ulama kita menafsirkan majelis zikir yang terbesar salah satunya adalah majelis taklim. Panjenengan hadir di sini adalah untuk mengingat Allah, mengingat ajaran Allah, mengingat syariat Allah, mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah. Ini majelis zikir. Jadi ketika jenengan di sini duduk menyimak, walaupun lisannya itu tidak omak-amik, tidak komat kamit, sejatinya panjenengan semuanya ini sedang berzikir. Jadi kalau ditanya kapan mengingat Allah, jawabnya di setiap saat. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa ada momen-momen spesial, ada waktu-waktu istimewa yang tidak seyogianya dilewatkan oleh seorang muslim untuk mengingat Allah. Dan momen-momen itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada 4. Wonten pinten? Sekawan. Yang pertama ketika akan tidur. Kapan? Ketika akan tidur. Kenapa kok momen yang pertama ketika akan tidur? Karena biasanya ketika orang akan tidur, dia sudah melepaskan penat pekerjaan seharian. Dan pikirannya saat itu biasanya mulai kosong. Dan kalau betul-betul dia cinta kepada Allah, saat pikiran kosong itu ada di dalam benaknya, yang hadir adalah sesuatu yang paling dia cintai. Dan orang yang beriman yang paling dia cintai adalah Allah. Panjenengan wau dalu pas badhe sare ndonga napa mboten? Benar. Benar. Mbak lupa? Tidak lupa tadi malam? Tidak. Dan yang sing tidak seru kur wong pira gue. Ibu-ibu wau dalu ndonga napa mboten? Ndonga napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan tidur, beliau selalu membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Loh, jadi kewalik. Biasanya panjenengan apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nggih pareng mboten napa-napa. Sama-sama ada riwayatnya. Amutu wa ahya nggih wonten, ahya wa amutu nggih wonten. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Bismika
Allahumma. Napa artinya? Dengan namamu ya Allah, amutu wa ahya. Aku mati, aku urip. Aku mati dan aku hidup. Loh, kapan mati nih? Kapan mati nih? Ketika tidur. Loh Ustaz, wong turu kok mati? Pancen. Tidur itu mirip dengan mati. Tidur gue dulure mati. Napa? Dulure mati. Loh, dulure pripun Ustaz? Soalnya mirip. Miripnya napa? Satu, tidak ingat. Dua, tidak bergerak. Tiga, tidak makan. Empat, tidak minum. Lima, merem. Bukan itu mau. Merem. Mana ada orang tidur melek. Wong mati ya merem. Itu mirip. Makanya orang yang mati, orang yang tidur itu seperti orang mati. Iya. Apa maning sing turune ngleder banget. Ana suara mercon ya ora krungu. Apa maning suara azan. Wonten tiyang kados iku? Wonten? Oh, kathah. Kita mati temenan gue. Maka ketika kita akan tidur, kita ingat Allah. Bismika Allahumma. Ya Allah, aku mengingatmu bahwa aku mati, aku hidup itu dengan kehendaknya siapa? Allah. Ahya, hidup, maksudnya bangun. Kita bangun dari tidur, yang membangunkan kita adalah Allah. Betapa banyak orang yang tidur kemudian bablas. Ora tangi maning, wonten banyak. Makanya momen yang kedua setelah orang akan tidur mengingat Allah, momen yang kedua mengingat Allah ketika bangun. Ketika bangun tidur, biasanya orang yang beriman pertama kali yang dia ingat adalah siapa? Allah. Kenapa? Karena dia sudah kangen sama Allah. Kenapa kok kangen sama Allah? Karena dia barusan melupakan dalam tanda kutip Allah berjam-jam. Pinten jam? 7 jam. Wonten sing 8 jam. Wonten sing 6 jam. Ya. Mulai dari jam berapa? Jam pinten wong dalu jenengan sare? Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pinten jam niku? 7 jam atau 8 jam. Selama 7 jam atau 8 jam dia tidak ingat Allah. Maka begitu bangun dia langsung, ya Allah, 7 jam saya tidak ingat Allah. Langsung kangen Allah. Maka begitu bangun tidur, yang dia baca adalah Alhamdulillah. Nama Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita memuji Allah? Alhamdulillah, karena Allah alladzi ahyana, karena Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah tadi mematikan kita. Maksudnya mematikan napa wau? Tidur. Jadi yang membuat kita bangun setelah tidur niku mboten sinten-sinten, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nikmat bisa bangun itu adalah nikmat yang sangat besar. Banyak orang tidak bisa bangun bukan karena mati, tapi ujuk-ujuk napa? Stroke. Wonten? Kadang. Loh, aku dining tangannya ora bisa obah. Ya. Atau orang bangun langsung pusing separuh ambruk, setelah itu kemudian separuh tubuhnya mati atau lumpuh. Lah kita Masya Allah begitu bangun bisa nopo niki ngulet, ya, matanya masih bisa ngelihat, telinganya masih bisa dengar, disyukuri. Dengar suara azan berarti alhamdulillah kupingku krungu. Lah krungu malah turu maning. Dalam jam lajan jam 4:30 turu maning. Jangan. Kita sudah mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya wa ilaihin nusyur? Hanya kepada Allah kita akan kembali, alias kita ingat mati, kita ingat akhirat. Bahwa orang yang ingat akhirat dia akan termotivasi untuk beramal. Makanya begitu bangun subuh, bangun pagi, cepat-cepat berangkat kemana? Ke masjid. Karena kita yakin bahwasanya kita semua akan menghadap kepada Allah, wa ilaihin nusyur. Kita semuanya nanti akan menghadap kepada Allah, cepat atau lambat, cuma masalah waktu saja. Sing nom-nom rasa terlalu pede, wah nyongesi nom, ya paling kok mbae disit, jere sapa mbae disit, bisa jadi putune disit, wonten putune disit sedurunge baik, kathah kados niku. Yang muda-muda nggak usah terlalu pede, lanyong sih nomiki. Yang tua-tua juga jangan terlalu lagi khawatir ge, wis sewidak loro setengah ge. Kurgari apa? Setengah tahun maning. Urung mesti, bisa jadi orang nanti setengah tahun. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti sing sewidak sanga setengah siap-siap. Ustaz, apa ada yang enggak ada yang lebih dari 70? Ya ada. Tapi kata Nabi SAW qalilun. Qalilun artinya sedidik. Sing liwat sekang 70 niku sedidik. Rata-rata pinten? Sewidak nganti 70. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ketika akan tidur. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga kapan? Ketika sholat. Cirinya orang yang cinta kepada Allah ketika sholat yang diingat adalah Allah. Nyun sewu jenengan pas sholat subuh wau sing diingat sinten? Sing diingat nopo? Kathah niku nopo? Ana sing ngemut-ngemut utang. Yeah. Ana sing ngemut-ngemut napa? Ngemut napa? Ngesuk nyoblos apa?
Wonten sing kados niku? Wonten. Berarti cintanya kepada Allah itu dipertanyakan. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, ketika salat yang diingat adalah Allah. Karena ketika salat kita sedang bermunajat. Napa bermunajat? Bermunajat niku berbisik-bisik. Makanya orang membaca Al-Fatihah, setiap dia membaca satu ayat itu dijawab sama Allah. Bayangkan. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah, Hamidani Abdi. Nama? Hamidani Abdi. Hambaku sedang memujiku. Setiap satu ayat dijawab sama Allah. Berarti saat sholat kita ini sedang bermunajat, ngobrol dalam tanda kutip, berbisik-bisik, berinteraksi dengan siapa? Dengan Allah. Sopan atau tidak? Ketika kita sedang ngobrol sama Allah, malah kita mikirin utang. Sopan apa mboten? Mboten sopan. Lah kita saja sama manusia ketika diajak ngobrol sama orang tua kita, kemudian kita malah nyekel HP. Sopan apa mboten? Mboten. Itu padahal sama manusia, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ketika kita sholat malah pikiran kita kemana-mana. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati sholatnya? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hiburanku itu adalah ketika sholat. Kenapa demikian? Karena beliau saat sholat mengingat Allah, makanya sholatnya terasa nikmat. Kalau orang sudah menikmati sesuatu, rasane nek pisah niku sedih. Coba saya tanya, jenengan nek salate bubar niku bunga nopo sedih? Bunga nopo sedih? Bunga. Ya. Nek wong bener-bener serius ingat Allah menikmati salat niku tandane ora pengen pisah karo salat. Karepe sholat baik. Kalaupun sudah selesai sholat, dia selalu menunggu kapan sholat berikutnya. Itulah salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Apa maksudnya terikat dengan masjid? Kemutan masjid terus. Bersubuh sing dipikir ya Allah kapan? Zuhur. Berzuhur sing dipikir ya Allah kapan? Asar. Wis asar sing dipikir ya Allah suwe temen orang maghrib. Bar maghrib ya Allah kapan? Isya. Utuh bar maghrib nembe sedera isya maning. Wonten kados niku? Wonten? Kathah. Yeah. Setelah isya ya Allah suwe temen subuhe ora teka-teka. Itu namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan apa? Masjid. Ora kudu nang masjid terus. Mangsane pahal ya pahal. Akan tetapi ketika pahal itu yang dia ingat ya Allah kapan ki waktune salat. Kalau sudah masuk ke dalam salatnya maka dia akan merasa tenang, nikmat, nyaman. Kita sudah seperti itu atau belum? Contoh mawon nggih, nek imame maca suratane dawa, jenengan niku bungah napa susah?
Niki jujur mawon nggih. Jujur mawon. Nek imame suratane dawa bungah napa susah? Nah gue kesuwen. Itu berarti kita belum menikmati sholat. Ya. Kalau kita sudah benar-benar menikmati sholat, semakin panjang bacaan, semakin senang. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat sendirian, suratannya nopo? Wah banget. Suratannya nopo? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Setunggal rakaat. Surat nopo? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kados jenengan nggih. Ngarep petok. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah SAW suratannya panjang? Karena beliau merasa nikmat. Jadi sholat gue rasanya nikmat. Mulane dawa. Sedangkan kita sholat orang metu sengkang kulhu falak nas. Kawit zaman PAUD nganti tua suratane kulhu falak nas. Ya sekali-kali badan dawa titik apa aja saya kuliah kuliah wis dawa gue. Ya sabihis gue. Sabihis itu wis dawa. Padahal sabihis itu kalau ukurannya Rasul SAW itu belum panjang. Itu baru apa? Baru pertengahan. Ya baru pertengahan. Maka ini adalah yang ketiga. Bahwa orang itu kalau benar-benar cinta kepada Allah, ingat Allah kapan? Ketika sholat. Ketika sholat. Makanya seperti yang saya katakan tadi, hiburannya orang yang beriman itu adalah saat sholat. Diceritakan oleh para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada apa? Masalah, cepet-cepet sholat. Jadi kalau jenengan lagi ada masalah, pengin masalahnya itu hilang, pengin atine plong, cepet-cepet nopo? Sholat. Ketika sholat itu masalah akan hilang. Orang percaya? Jajal. Kalau nggak percaya coba. Tapi sholatnya sholat sing berkualitas. Udu sholat sing patas. Kilat khusus. Orang kur kilat tok, kilat khusus. Sholatnya cepetnya pol. Malah ada sebagian orang sholat taraweh 21 rakaat pinten menit? 7 menit. Ya Allah. Ki sholat apa senam ki? Ya, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kapan kita mengingat Allah? Ketika sedang susah. Ketika sedang susah menjelang wafat. Makanya orang yang beriman adalah orang yang menutup hidupnya dengan mengingat Allah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud yang sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Napa dakhalal jannah? Bakalan mlebu surga. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Gampang? Kur garing ngapalaken la ilaha illallah. Lah gampang lah. Ngerti nyong lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Akhir hidup seseorang adalah potret dari perjalanan hidupnya. Kenapa? Akhir hidup seseorang itu adalah potret dari perjalanan hidupnya. Jadi jangan Anda kira sekarang hafal la ilaha illallah engkau nek mati mesti bisa mengucapkan. Belum tentu. Betapa banyak orang ketika akan meninggal dunia dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, ora bisa. Mbak nyebut, but. Kok nyebut malah badbut. Wonten. Orang itu ketika meninggal dunia tergantung ketika hidupnya ngapain. Ada loh orang kon nyebut malah dangdutan. Kenapa? Karena setiap hari kerjane karaokean dangdutan. Apa yang masuk ke telinganya setiap hari, apa yang biasa dia ucapkan setiap hari, itulah yang akan dia ucapkan ketika dia meninggal dunia. Mulane ketika hidup jaga telinga, jaga lisan. Dan itu banyak kasus seperti itu. Saya sering cerita, ada seorang dokter kerjanya di ICU, kerjanya di ICU, sudah menghadapi sekian banyak manusia sekarat. Pernah suatu saat ada pasien datang dalam keadaan koma, habis kecelakaan parah, ya. Dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Tapi subhanallah, yang keluar dari mulut pemuda itu nopo? Al-Quran. Dalam keadaan nopo? Koma. Sing metu Quran terus. Merem, tapi yang keluar Quran. Sampai akhir hayatnya. Detik-detik nafas terakhir yang keluar Quran, baca Quran. Akhirnya dokter ini penasaran. Tanya kepada siapa? Kepada keluarganya. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, ibu. Ini putra jenengan ini luar biasa. Sampai menjelang wafatnya yang keluar masih Al-Quran. Ini sebenarnya orang anak ini bagaimana sih selama hidupnya? Mereka cerita, Masya Allah, Alhamdulillah anak kami ini, Alhamdulillah dia hafidh Quran. Kenapa? Hafidh Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Orang kur hafal tok. Banyak orang hafal Al-Quran tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Akan tetapi anak ini hafal Al-Quran, sholat jamaah rajin, bahkan dia muadzin di masjid. Selalu berangkat ke masjid kasih. Hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran. Nunggu antrian apa? Yang dibaca adalah Al-Quran. Perjalanan dari mana ke mana? Yang dibaca adalah Al-Quran.
Hari-hari isinya Al-Quran, 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 di mobil baca Al-Quran, di kamar baca Al-Quran, di kelas baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran. Maka dokter itu mengatakan, subhanallah, wajar. Seandainya dia ketika koma yang keluar dari mulutnya pun juga Al-Quran. Ini satu kejadian yang lain. Kejadian yang lain, dokter ini sedang menghadapi pasien sama juga, kecelakaan parah, pemuda juga. Ketika dalam keadaan koma, pemuda tersebut ternyata diajak untuk berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, sing metu malah lagu, nyanyi. Kon ngucap la ilaha illallah malah nyanyi. Nyanyi apa? Ya. Cucak rowo, apa jaran goyang, apa oplosan, gak tahu. Ternyata selama hidupnya kerjanya nyanyi baik. Yang didengarkan setiap hari dangdutan baik. Akhirnya seperti itulah yang akan diucapkan. Jadi jangan baca hadis tadi yang barusan kita dengar. Barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, sebelum meninggalnya dia akan masuk surga. Tidak segampang yang dibayangkan. Tergantung bagaimana kita mengisi hidup kita. Kalau seandainya kita di dalam hidup kita dengar bacaan Al-Quran bosan, Quran maning, Quran maning, radio isinya Quran baik. Kapan jane dangdutane? Ya. Kalau seperti itu, naudzubillahi min dzalik, bisa jadi akan sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Padahal ingatnya seseorang la ilaha illallah, ingatnya seseorang kepada Allah menjelang wafatnya, itu sangat menentukan nasibnya nanti di akhirat. Apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini adalah momen-momen istimewa di mana kita harus mengingat Allah. Yang pertama apa? Ketika akan tidur. Yang kedua, saat bangun tidur. Yang ketiga, di dalam sholat. Yang keempat, ketika mengalami kesusahan dan menjelang wafat. Dan sekali lagi, bukan berarti mengingat Allah itu cuma di dalam 4 momen itu, namun seorang muslim dalam segala keadaan senantiasa mengingat Allah. Ya. Ustadz, bagaimana mengingat Allah ketika dalam keadaan senang atau bahagia? Bagus. Bagus. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika senang, maka Allah akan ingat kalian ketika kalian sedang susah. Ya. Biasanya orang lupa kepada Allah kapan? Ketika sedang senang. Ya. Biasanya orang ingat Allah kapan? Ketika lagi susah. Nek lagi meriang bae ndonga. Nek lagi sehat kelalen. Ya. Maka bagus mengingat Allah. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa mengingat Allah, orang yang beriman itu dalam segala kondisi, senang, susah, sendirian, di hadapan orang, itu selalu mengingat Allah. Ustadz, bagaimana cara agar terhindar dari fitnah sosmed? Napa sosmed? Sosial media, HP. Ya. Bagaimana? Sekarang begini, orang
kadang-kadang pakai HP yang keren-keren, smartphone, gadget, ya, itu biasanya atau banyak di antara mereka memakai HP yang keren-keren itu karena ikut-ikutan, bukan karena kebutuhan. Sebenarnya kalau bukan karena kebutuhan, saya pribadi lebih suka pakai HP sing jadul, singkur bisa nelpon karo SMS. Nah, HP yang kecil segini, itu kalau bukan karena kebutuhan saya lebih suka pakai HP kayak gitu. Kenapa? Tidak menyibukkan. Tidak menyibukkan. Loh, kenapa Ustaz sekarang pakai HP kayak gitu? Karena kebutuhan. Mau tidak mau ketika kita punya HP yang zaman dahulu itu, HP jadul, itu nyimpen nama paling berapa? Berapa? 200 pol. Gak bisa lagi. SMS ya paling cuma berapa ya. Nah sekarang orang yang SMS ke saya, orang yang tanya, dalam satu hari bisa ratusan. Dalam satu hari bisa ratusan. Mau tidak mau, ya mau tidak mau harus pakai HP yang kira-kira bisa muat SMS yang banyak, muat menyimpan nama yang banyak. Tapi seandainya bukan karena tuntutan itu, lebih kepenak nganggo HP sing jadul temenan, gak sibuk. Ya. Nah sekarang kalau jenengan tidak ada keperluan kecuali untuk telepon sama nerima SMS, paling-paling kancane sing disimpen ya ora luwih sekang 20-30. Go ngapa nganggo HP sing apik-apik, buat apa? Karena disadari atau tidak disadari, HP tersebut itu banyak sekali godaan di dalamnya. Apalagi yang internetnya selalu on. Iya. Betapa banyak orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang rajin ibadah, suami yang taat, suami yang setia kepada istrinya, istri yang setia kepada suaminya. Betapa banyak mereka-mereka yang orang-orang baik itu rusak gara-gara HP. Padahal awalnya baik, tapi karena terfitnah, tergoda dengan HP, bikin grup, tidak masalah bikin grup, tapi yang selektif masuk ke grup. Ya. Grup ternyata alumni SMA tahun sekian, ketemu maning, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya ingat, ketemu, ya janjian. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Padahal dahulunya masya Allah soleh, gak neko-neko. Ya. Begitu kenal smartphone, akhirnya tergoda. Maka yang pertama, tergantung kebutuhan. Kalau tidak butuh sebaiknya tidak. Termasuk anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Betapa banyak anak-anak rusak gara-gara HP. Ya. Maka kalau jenengan punya anak dia minta HP, dilihat apakah dia butuh atau tidak. Butuh banget apa orang, atau karena cuma ikut-ikutan temannya. Orang tuanya juga kadang-kadang terbawa. Lah tanggaku ya cuma kerja biasa-biasa saja bisa membelikan smartphone, masa aku yang pengusaha tidak bisa membelikan anakku smartphone? Berarti kan membelikan anak HP smartphone itu cuma karena
Gengsi. Anda tahu bagaimana rusak dan efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan dari HP tersebut? Bagaimana anak-anak sekarang sudah bisa mengkonsumsi pornografi? Ya, dengan apa? Fasilitas HP yang ada di tangannya. Kalau nggak perlu nggak usah. Ustadz kan perlu untuk menghubungi, ya, untuk tanya kamu lagi di mana. Nanti kalau hilang bagaimana anaknya? Saya tanya sama jenengan, dulu ketika jenengan SD megang HP nggak? Hilang apa ora? Buktinya nganti seperene sih urip kok. Itu bukan sesuatu yang urgen banget, kecuali kalau anak kita di mana? Di luar kota. Itu pun gak usah terlalu yang wah-wah. Belikan HP yang bisa buat telepon, bisa buat SMS, cukup. Ya. Ini yang pertama masalah kebutuhan. Yang kedua masalah keimanan. Ya, bahwa kalau kita memang perlu memakai HP yang modern, yang ada fasilitas internetnya, maka ingat bahwa setiap yang kita lakukan itu dilihat sama Allah. Jenengan buka ini, buka itu Allah tahu. Takutnya jangan kepada manusia. Manusia itu nggak punya surga, nggak punya neraka. Yang punya surga neraka itu adalah Allah. Maka ketika kita buka yang baik, alhamdulillah. Yang buruk cepat-cepat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa sebagian ulama kita dahulu untuk mengatasi nafsu, ya, yang dorong kita untuk berbuat maksiat kan, kalau nggak nafsu ya setan. Untuk mengatasi nafsu yang sering menggoda berbuat maksiat, ulama kita ini menyediakan teplok. Napa? Teplok sentir. Ya. Jadi nek arep pengen maksiat niku cepet-cepet ngurupaken apa? Teplok. Nggo ngapa? Nggo nyicipi genine. Jadi begitu mau berbuat maksiat, nyalakan teplok, terus tangan ditaruh di atas. Ya. Panas. Masih pengen lagi berbuat maksiat, tangannya berukakan maning. Panas. Nganti keinginan berbuat maksiatnya hilang. Apa hubungannya, Ustadz? Hubungannya api neng dunya be ora kuat. Arep njajal nyicipi api neraka. Itu diantara usaha ulama kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Siapa diantara kita yang tahan? Padahal api di dunia itu cuma 1/70-nya panasnya api akhirat. Jadi teng akhirat niku teplok niku wau ping pinten 70 panasnya. Lah wong 1/70 be ora kuat kok. Masa mau nyoba-nyoba yang berapa? 70 kali lipatnya. Maka itu diantara cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat lewat HP atau yang lainnya. Ustadz, apa ada keterangan ketika iblis diusir dari surga sampai terkencing-kencing, kemudian air kencingnya menumbuhkan pohon tembakau? Dan ketika daun tembakau dan daun sawi disodorkan kepada babi-babi, daun tembakau diinjak-injak tidak dimakan alias tidak doyan, dan daun sawi dilahap habis. Kenapa ya kok manusia malah doyan tembakau? Saya nggak tahu itu cerita kalau iblis itu pipis kemudian menumbuhkan tembakau, saya nggak tahu cerita itu. Itu sudah bicara masalah gaib. Itu sudah bicara masalah gaib. Ya.
Jadi saya tidak tahu. Akan tetapi yang akan saya bahas adalah masalah tembakaunya tadi. Alias udud. Alias apa? Udud. Ada seorang ustadz cerita. Pemilik pabrik rokok terbesar se-Indonesia. Pemilik pabrik rokok terbesar se-Indonesia. Ternyata tidak ngerokok. Pemilik pabrik rokok terbesar se-Indonesia ternyata tidak rokok. Anak-anaknya ya orang rokok. Padahal dia yang punya pabrik. Ketika ditanya, loh Bapak punya pabrik rokok, kenapa tidak ngerokok? Kan jelas itu tulisannya. Ya, kalau zaman dahulu kan rokok bisa menimbulkan kanker, terus apa? Serangan jantung, terus impotensi. Kalau sekarang tulisannya apa? Rokok membunuh. Kan jelas ada tulisannya rokok membunuh. Loh, terus jenengan kenapa tetap memproduksi? Ya saya produksi untuk orang yang tidak bisa baca. Saya produksi rokok itu untuk dikonsumsi orang yang tidak bisa baca. Kalau saya bisa baca, makanya saya nggak ngerokok. Maaf, jangan tersinggung. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya. Ibu-ibu, Bu, panjenengan remen apa mboten nek bapake ngerokok? Kenapa, Bu? Mabuk. Jenengan itu loh yang punya perasaan dikit sama istrinya. Ya. Istri itu nggak suka dengan bau mulutnya jenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking ingin menjaga bau mulutnya, kalau masuk rumah pertama kali apa yang beliau lakukan? Bersiwak. Bersiwak niku nek bahasanya dewek niki saniki napa? Sikatan. Ya. Karena beliau ingin menjaga bau mulutnya di hadapan istrinya. Nah sekarang ada sebagian orang nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Mulutnya itu baunya seperti asbak. Maaf loh, maaf. Ya. Coba bayangkan istri jenengan bagaimana? Ya. Maaf ya. Jenengan semua rata-rata sudah pada berkeluarga. Ya, tahulah yang namanya hubungan biologis antara suami dengan istri. Yang namanya hubungan biologis itu kan ada mukaddimahnya. Ada apa? Mukaddimahnya. Ada foreplaynya. Dan salah satu mukaddimahnya adalah berciuman. Bagaimana istri itu akan tertarik ya. Ketika ciuman itu yang bau keluarnya adalah bau apa tadi? Asbak. Kuwi pada bae ngesuni apa? Asbak. Ustaz buktine bojoku meneng baik. Kowe ora meneng. Kowe meneng karo atine medegel. Nggih napa mboten, Bu? Mbok, ora percaya. Karo jenengan orang ngaku. Ya. Belum lagi doa orang-orang yang terzolimi dari rokok jenengan. Belum lagi doa orang yang terzolimi karena rokok jenengan. Orang rokok itu kan sering ya di tempat-tempat umum,
Kadang-kadang bukan di tempat umum, di tempat privasi. Nopo tempat privasi? WC. Ya. Betapa banyak orang yang terzolimi dengan rokok jenengan. Bayi yang kemudian kena gangguan pernafasan, orang yang kena kanker, orang yang kena jantung, macam-macam. Gara-gara asap rokok jenengan. Dan mereka kalau sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah hukuman-Mu kepada orang-orang yang mengakibatkan bayiku sakit seperti ini. Doanya gue langsung mustajab. Karena dia orang yang dizolimi. Nabi SAW bersabda, da'watul madlumi laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Alias dongane langsung makbul. Ya. Maka hati-hati, bisa jadi hidup kita susah, urusan kita ruwet, rizki kita macet, hati kita gelisah, bisa jadi karena doanya sekian ratus manusia yang kita zalimi dengan asap rokok kita. Kan orang mungkin wong rokok terus dilek. Apa nih? Apa? Kegesannya asapnya. Ya. Kan biasanya rokok terus tokakan, rokok plus ya. Isap keluarkan, isap keluarkan. Ya. Jarang-jarang orang yang rokok dilek itu jarang. Ya. Nah, ketika dikeluarkan itu loh, orang-orang yang ada di sekeliling Anda bisa jadi malah anak jenengan, bisa jadi istrinya jenengan, orang-orang yang paling dicintai. Jangan egois. Jangan apa? Egois. Ya. Jadi kalau masalah tembakau itu kencingnya iblis saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu rokok itu sangat merugikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.